Yang oke, bentuk hasil kolaborasinya. Jadi teman-teman, kalau tadi adalah produknya, sekarang ini adalah hasilnya. Kalau hasil tadi tentunya adalah medianya ya. Medianya tadi ada augmented reality, ada virtual reality, hypermedia yang dikembangkan, kemudian ada video pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh di universitas terbuka. Tapi tidak hanya berhenti di situ, teman-teman. Teman-teman PTPers ternyata terlibat dari sisi penelitian. Tadi makanya ada evaluasi dan pemanfaatannya. Teman-teman PTPers diajak oleh dosen untuk melakukan research, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan. Hasilnya apa? Mereka publish. Masuk di jurnal yang berstandar internasional, berstandar nasional. Jadi ada beberapa, bisa dilihat, ada 2 penelitian terkait dengan pengembangan virtual reality dan augmented reality ya, untuk jurusan teknologi pendidikan, di mana teman-teman PTPers itu masuk dan tercantum namanya di situ. Itu satu. Kedua, ada 3 jurnal dan karya tulis ilmiah ya. Kalau tadi yang 2 itu adalah 2 penelitian. Kalau yang ini 3 jurnal dan karya tulis ilmiah, dan saya pun memberikan kontribusi juga dalam book chapter terkait dengan pengembangan virtual reality di universitas terbuka. Dan kita juga melakukan diseminasi program hasil yang kita lakukan. Ini adalah hasil produk yang dimana teman-teman PTPers terlibat. Yang kalau tadi yang hasil produk ya, itu teman-teman PTPers itu maju di depan sebagai pengembang. Tapi kalau yang di sini kita di belakang ya, dosen yang maju. Karena dosen melakukan riset ya, dan hasil risetnya diajukan sebagai karya tulis ilmiah. Kita memang akan menjadi nomor kedua, ketiga sebagai penulisnya, seperti itu. Tapi menurut saya itu fair. Karena dan tulisan itu juga bisa menjadikan angka kredit buat kita sebagai profesi kan, penilaian profesi. Kemudian kita juga melakukan diseminasi dan sosialisasi terkait dengan pengembangan media yang sudah dikembangkan. Ini 2 kali kita lakukan itu. Kemudian kita berikutnya adalah poin terakhir adalah kolaborasi. Slide berikutnya, rekomendasi kolaborasi. Jadi saya hanya menyimpulkan secara garis besar terkait dengan UT. Contohnya, UT kami berharap pengembangan transformasi digital di UT menuntut untuk ditingkatkan peranan fungsional PTP. Di UT sayangnya baru ada 3 fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Kami mendukung, mengencourage pimpinan untuk setiap jurusan sebenarnya diperlukan pengembang teknologi pembelajaran. Tadi sudah diskusi dengan. Tapi di sisi lain teman-teman PTP Pusdatin tidak berhenti di situ. Teman-teman PTP Pusdatin juga harus belajar, dan sebenarnya bukan hanya PTP Pusdatin, tapi kita sebagai individu harus terus membelajarkan diri kita terkait dengan proses pengembangan, terutama dengan sistem dan model ADI, analisis, design, development, implementasi, dan evaluasi. Teman-teman harus terus meningkatkan kemampuannya. Dan hal yang terpenting adalah kita harus berbagi baik, pertukaran pengetahuan. Tadi saya sebenarnya diskusi dengan Bu Pauline. Bu Pauline tuh membuka peluang buat teman-teman PTP dari kementerian lain. Karena Bu Pauline tadi dengan ICE Institute-nya yang saat sekarang baru dengan antar perguruan tinggi. Bu Pauline tadi, Prof. Pauline berencana tahun depan akan membuka mikro kredensial untuk diklat-diklat. Nah sebenarnya inilah peranan teman-teman yang menurut saya kesempatan yang teman-teman bisa bangun, ya, yang bisa dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih ini paparan saya terkait dengan pengembangan kolaborasi antara Pusdatin dan Universitas Terbuka. Dan ini tidak berarti berhenti di sini. Kami dan saya yakin ini adalah satu contoh yang kita hasilkan, dan saya yakin mungkin teman-teman sini sudah melakukan contoh itu, cuman belum ada kesempatan untuk melakukan
sosialisasi dan pengenalan hasil kerja teman-teman. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adning yang sudah luar biasa berbagi pengalaman dengan kita. Jadi tadi kata kuncinya sebenarnya kolaborasi. Kolaborasi itu bisa dilakukan para PTP, jadi dengan bisa lintas instansi ataupun di dalam instansi masing-masing PTP di mana di unit kerja para PTP tersebut. Kemudian tadi berbagi pengalamannya dalam bentuk kolaborasi itu sebenarnya sudah kita lakukan, yaitu pekerjaan PTP dari tadi disampaikan model ADI ya, dari analisis, kemudian mendesain, mendevelop, kemudian implementasinya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Tadi sampai menulis jurnal, nah itu sudah komplit banget dari pekerjaan awal kita lakukan analisis sampai dipublikasi terkait dengan evaluasinya. Nah mungkin kita berikan kesempatan ya di satu aja, mungkin masih bisa ya waktunya satu penanya di ruang ballroom sini, kalau ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Oke, silahkan Bapak nanti sebutkan instansinya juga namanya. Oh, pencet dulu udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Feryun Kurniawan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mohon izin, yang disampaikan Pak Adning tadi sungguh seperti hembusan angin surga ya, terutama buat saya pribadi gitu ya. Karena kolaborasi seperti ini yang sebetulnya kami mungkin yang di luar Pusdatin ya, PTP yang di luar Pusdatin itu harapkan ada begitu. Jadi memang mulai dari analisis kebutuhan sampai dengan evaluasi begitu tersusun dengan mantap begitu ya. Apalagi tadi ada bisikan angin surga mengenai angka kredit yang terus terang itu menjadi kegundahan ya, kegalauan beberapa teman-teman dari meja saya terutama gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan pertama Pak Adning, bagaimana mekanisme awalnya ketika kita ingin berkolaborasi itu dengan apalagi lintas instansi ya, karena jujur kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu mengemban amanah yang cukup berat, karena kami harus yang dilayani itu bukan pembelajar di dalam negeri, tapi pembelajar bahasa Indonesia untuk penutur asing yang tersebar di 51 negara dengan jumlah pembelajar sampai saat ini 270.000 pembelajar BIPA dengan kondisi internet yang tentunya berbeda-beda ya masing-masing negara begitu. Tapi maksud kami itu kami PTP di Badan Bahasa itu ingin juga sebetulnya Pak Adning berkesempatan yang sama, bahkan mungkin kita transfer of knowledge itu tadi ya, tapi bagaimana kami menginisiasi itu sebetulnya yang kemudian yang kedua kalau kolaborasi ajak-ajaklah kami, kurang lebih gitu. Terima kasih. Ya. Ini persilakan. Oke, terima kasih Pak. Benar Pak, langkah pertama itu langkah yang paling susah Pak. Adalah bagaimana kita bisa keluar ya, dengan bekerja sama dengan instansi lain. Terus terang, kalau dengan pihak UT, sebelum proyek-proyek yang dari 2019, kita memang sudah banyak melakukan kerjasama, ya, baik itu dengan PTP-nya atau dengan unit dengan fungsional-fungsional lainnya. Tapi begini, saya yakin teman-teman agak kebingungan ya ketika ingin melakukan pengembangan. Sebenarnya ini adalah proses awal untuk bisa mengundang teman-teman yang ahli di bidangnya untuk bisa berkolaborasi. Contohnya begini, artinya gini, ketika teman-teman di FKIP, contoh lagi ya, paling gampang ini kan UT ya tadi ya. Contohnya adalah di Kemenlu. Kemenlu ketika dia ingin mengembangkan sistem dan pembelajaran dengan berbasis digital,
mereka mencari tahu kami melalui asosiasi satu, ya, yang merupakan wadah buat kita untuk bisa bergerak sebenarnya. Itu salah satunya, Pak. Sehingga memang diperlukan kunci untuk membuka, Pak. Nah, kunci membuka ini pertama memang ya kalau menjual diri ya. Kalau saya pribadi mungkin saya menjual pribadi kan. Tapi kan ini kita tidak berbicara saya pribadi. Karena kalau yang Bapak tadi lihat, yang bekerja di sini tidak hanya 1 atau 2 PT Pers. Ini hampir belasan, Pak, puluhan. Bahkan yang produk, Pak, ketika produk augmented dan virtual reality, itu bukan kita yang mengembangkan, programmer. Tapi kita bisa menjembatani sebagai PT Pers. Bahwa ini loh, memang kan kita di antara itu. Ya kan? Nah, yang saya ingin katakan, kita bisa memperkenalkan diri, ya, itu satu. Kemudian juga harus mengajak beberapa teman-teman. Ini yang terjadi di UT dan di Kemenlu. Saya datang tidak sendiri, saya datang harus 2 atau 3 untuk awal, seperti itu. Kenapa? Ini loh, karena kemampuan saya mungkin akan lemah di satu sisi, tapi PT Pers yang lain dia akan kuat di satu sisi. Nah, itulah baru kita melakukan kolaborasi. Nah, kepercayaan diri teman-teman terkait dengan keilmuan PTP itu juga harus ditingkatkan. Artinya literasi baca teman-teman, kemudian literasi pengembangan media dan terkait hal-hal dengan pengembangan kemampuan, teman-teman juga harus meningkatkan kemampuannya. Itu sih, Pak. Itu mungkin ya gambaran ya angin sorga. Sebenarnya kalau berbicara tadi kalau angka kredit itu adalah efek, Pak. Efek. Ya. Tapi teman-teman diberikan kepercayaan untuk mengembangkan program dan membantu instansi lain, itu sudah luar biasa. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Jawaban dari Pak Atning itu bisa memberikan inspirasi, motivasi. Jadi Bapak Ibu bisa memulai. Kalau tidak memulai dari sekarang, nanti ketinggalan juga sudah semuanya. Baik, mungkin Pak Atning bisa memberikan motivasi lagi. Motivasi untuk lagi. mengakhiri. Baik, saya sebagai seorang PT Pers, yang saya lakukan adalah saya selalu belajar dan berbagi dan berkolaborasi. Itu saja. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa menyelesaikan studi saya. Kalau Bapak lihat, yang hasil di UT ini dikolaborasikan, diliderkan oleh saya, ya, diliderkan di dalam proses saya melanjutkan sekolah saya S3. Tapi teman-teman PT Pers yang lain percaya bahwa mereka juga bisa. Jadi ini bukan produk saya sendiri, tapi produk teman-teman PT Pers dari UT dan teman-teman PT Pers dari Pusdatin. Makanya kalau saya coba meningkatkan kemampuan, berkolaborasi dan sharing. Itu aja kuncinya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih motivasi yang luar biasa. Dengan berakhirnya statement atau motivasi dari Pak Atning ini, saya akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih Pak Atning sudah memberikan kita insight, pencerahan, motivasi. Dan selanjutnya saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.